Shalom adik-adik, ketemu lagi bersama Kaisak. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah berdoa bersama-sama dengan Kak Feli. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang rapi, ya, jangan jalan-jalan, jangan ngobrol, perhatiin Kaisak. Oke? Nah, hari ini tuh Kaisak mau membahas tentang tokoh atau karakter di Alkitab yang dimana mereka itu sangat ada berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Karena hari ini bulan ini adalah bulan perayaan Natal, jadi Kaisak itu mau membahas tentang sedikit-sedikit menyinggung tentang Natal. Nah, siapa aja sih tokoh-tokoh Alkitab yang masih ada sangkut pautnya dengan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus? Penasaran kan? Nah, yang pertama ini itu ada namanya Zakaria. Kalian pasti kayaknya nggak asing namanya ya. Iya, Zakaria termasuk salah satu tokoh yang nggak asing di telinga kita karena sering juga dibahas pastinya dan pernah dibahas oleh kakak sekolah minggu. Nah, Zakaria ini adalah orang yang setia melayani Tuhan. Jadi karakter tokoh Natal di Alkitab yang patut diteladani, yang pertama adalah karakter Zakaria karena dia setia dalam melayani Tuhan. Nah, Zakaria ini beserta dengan istrinya namanya Elizabeth adalah orang yang saleh, orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, mereka ini hidup menurut segala firman Tuhan dengan tidak bercacat. Maksudnya itu dia selalu tekun, selalu rajin dan selalu taat kepada firman Tuhan. Dia jarang sekali melakukan dosa. Nah, tetapi Zakaria dan istrinya itu nggak punya anak. Tapi hal ini nggak membuat Zakaria menjadi tidak setia dalam melayani Tuhan. Zakaria adalah seorang imam yang sewaktu-waktu bertugas di bait suci sesuai dengan hasil undian. Wow, keren ya. Karena banyaknya para imam Israel, maka tidak bisa semuanya melayani secara bersama-sama. Mereka melayani itu harus secara bergiliran atau bergantian. Nah, umumnya seorang imam ini mendapat giliran melayani di bait suci itu sekali dalam setahun atau sekali dalam beberapa tahun. Wow, berarti banyak juga ya. Tetapi banyak juga imam yang melayani di bait suci hanya sekali seumur hidup loh. Wow. Bahkan ada yang tidak pernah melayani satu kali pun hingga dia mati. Nah, pada masa itu untuk mengatur jadwal pelayanan ini secara bergilir adalah dengan cara diundi. Dan ketika kena undi, Zakaria mendapat giliran melayani di bait Allah. Ini ada dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 9. Nah, nggak diketahui sih sudah berapa kali Zakaria melayani di bait suci. Apakah sudah pernah sebelumnya ataukah baru kali ini? Yang jelas, menunggu tiba giliran melayani di bait suci itu serta menjalankan pelayanan tersebut dibutuhkan yang namanya kesetiaan. Zakaria sekalipun belum dikaruniai seorang anak, tetapi setia melayani Tuhan. Dia tidak menjadi kecewa sekalipun ia sudah tua dan tidak atau belum punya anak. Keren ya. Walaupun mungkin Zakaria pernah minta tapi Tuhan belum penuhi, dan apapun keinginan Zakaria, tapi dia tetap setia melayani Tuhan. Begitupun kita, walaupun apapun keadaan kita yang Tuhan berikan, mungkin ada cobaan-cobaan tertentu atau ada kejadian-kejadian tertentu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap setia apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Siap? Keren. Yang kedua ada namanya karakter Ibu Maria. Nah, Ibu Maria ini dia berserah kepada Tuhan. Nah, karakter tokoh Natal di Alkitab yang patut diteladani adalah yang kedua adalah Maria karena dia berserah kepada Tuhan. Maria merupakan perempuan sederhana yang tinggal di kota Nazaret di Galilea. Nah, dia masih gadis dan sedang bertunangan dengan Yusuf. Ketika malaikat Gabriel datang kepadanya untuk memberitahukan bahwa ia akan melahirkan juru selamat dunia,
Nah, tapi ketika Maria mendengar hal itu, dia terkejut. Kenapa? Ya karena tentu saja dia belum menikah, dia baru bertunangan dengan Yusuf, tapi dia sudah mengandung. Nah, bisa saja nanti orang-orang berkata yang tidak baik terhadap dirinya, ya kan? Padahal Roh Kuduslah yang mengaruniakan anak ke dalam kandungan Maria. Nah, tentu hal ini sangat wajar sebab Maria saat itu belum menikah. Nah, hamil di luar nikah adalah aib yang besar atau suatu kejadian yang memalukan yang bahkan dalam hukum Taurat Yahudi dapat dihukum dengan hukuman mati. Ngeri banget ya. Namun, malaikat Gabriel mengatakan bahwa Maria akan mengandung juru selamat dari Roh Kudus. Nah, jadi Maria mengandung bukan dari manusia karena anak yang dikandungnya itu bukan manusia biasa yang lahir dari hubungan suami istri, tetapi dia adalah Tuhan sendiri yang datang ke dunia. Nah, hal ini yang luar biasa dari Maria ini adalah responnya. Kenapa? Maria percaya kepada ucapan malaikat Gabriel dengan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ada dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nah, perkataan Maria ini menggambarkan sikap seorang yang berserah penuh kepada kehendak Allah tanpa ada bantahan. Keren ya. Tuh karakter dari Ibu Maria kan, dimana dia selalu percaya dan berserah kepada kehendak Allah, ya kan, walaupun nanti mungkin saja bisa memalukan dirinya, tetapi Ibu Maria mau melakukannya asal menyenangkan dan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, yang ketiga ada Yusuf. Yusuf adalah orang yang tulus hatinya. Ya, jadi tokoh Natal Alkitab yang patut diteladani yang ketiga adalah Yusuf karena dia tulus hati. Alkitab memperkenalkan pribadi Yusuf, ayah Yesus, sebagai orang yang tulus hati. Yusuf adalah orang yang lurus. Maksudnya bukan lurus ini berdiri gini ya, yang tidak neko-neko. Nah, maksudnya itu dia itu nggak banyak permintaannya, nggak banyak maunya, dan tidak punya motif-motif yang tidak baik terhadap orang lain. Nah, dia itu selalu berbuat baik tanpa ada maunya, jadi bukan karena ada apanya tapi karena apa adanya ya. Nah, hal ini selaras dengan kehidupan Yusuf yang dimana dia sederhana sebagai seorang tukang kayu. Meskipun Yusuf termasuk keturunan Raja Daud, Raja Israel terbesar sepanjang masa, namun Yusuf hidup secara sederhana dan tulus hati. Nah, ketika Yusuf tahu bahwa tunangannya Maria sedang hamil, maka dengan diam-diam dia ingin membatalkan pertunangan dengan Maria. Pada masa itu, pertunangan itu sudah dianggap seperti suami istri, tetapi belum hidup sebagai suami istri. Rencana Yusuf membatalkan pertunangannya adalah karena ia tidak menginginkan mencemarkan nama Maria jika sudah mengandung padahal masih bertunangan. Yusuf tidak ingin Maria dituduh sebagai perempuan yang tidak baik, yang hamil di luar nikah darinya. Itulah sebabnya ia ingin membatalkan pertunangannya dengan Maria. Namun niat Yusuf itu dicegah oleh malaikat Tuhan. Malaikat itu berkata agar Yusuf tidak ragu menerima sebagai istrinya, sebab Maria mengandung dari Roh Kudus, dan Yusuf melakukannya, ya kan? Yusuf melakukan apa yang dikatakan Roh Kudus, dia tetap menikah dengan Maria. Nah, yang berikutnya adalah Simeon, karena dia merindukan juru selamat. Karakter tokoh Natal di Alkitab yang patut diteladani yang berikutnya yang keempat adalah Simeon, karena dia merindukan Mesias atau juru selamat. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke bait suci oleh orang tuanya pada masa pentahiran 40 hari setelah kelahiran, Simeon menyambutnya dan bernubuat tentangnya di hadapan banyak orang. Simeon adalah seorang Israel yang saleh dan menanti-nantikan juru selamat. Ia merindukan untuk bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus.
dan kepadanya Roh Kudus telah mengatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat juru selamat. Jadi ketika bayi Tuhan Yesus dibawa ke bait suci, ia menantang bayi Yesus lalu berbicara dalam bentuk nubuatan. Simeon berkata bahwa bayi Yesus adalah juru selamat bagi Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Tetapi ia akan menjadi suatu pembantahan banyak orang karena ada yang percaya dan ada yang tidak percaya kepadanya. Dia juga menubuatkan bahwa jiwa Maria itu akan begitu tertusuk melihat penderitaan Yesus kelak. Hal ini menunjukkan pada penderitaan dan penyaliban Tuhan Yesus, di mana Maria menyaksikan semuanya di dekat kayu salibnya hingga ia akhirnya menghembuskan nafasnya. Nah, kerinduan Simeon akan juru selamat membuatnya punya kesempatan bertemu langsung dengan Mesias walaupun ketika ia masih bayi. Keren ya adik-adik ya. Nah, yang terakhir ini adalah Hana, karena Hana tekun berdoa dan beribadah. Karakter tokoh Natal di Alkitab yang patut diteladani yang berikutnya adalah yang terakhir, bernama Hana, karena dia tekun berdoa dan beribadah. Seperti Simeon, Hana bertemu bayi Yesus yang waktu masih kecil dibawa ke bait suci di Yerusalem oleh orang tuanya untuk diserahkan kepada Allah seperti yang diperintahkan dalam hukum Taurat Yahudi. Hana mengucap syukur kepadanya karena Yesus, serta berbicara tentang Yesus kepada orang banyak yang menantikan kelepasan untuk Israel. Hana diperkenalkan begitu rinci, seorang nabi perempuan dari suku Asyer, seorang janda berusia 84 tahun setelah menikah selama 7 tahun dengan suaminya. Dan yang terpenting adalah catatan mengenai kesalehannya, di mana Hana disebut sebagai seorang yang tekun beribadah dan berdoa di bait suci. Dia nggak pernah meninggalkan bait suci baik siang maupun malam. Dia selalu beribadah kepada Tuhan dengan berdoa dan berpuasa. Nah, usia lanjut tidak menghalangi Hana untuk tekun berdoa dan beribadah kepada Allah. Wow, keren ya. Itu adalah tokoh-tokoh Alkitab yang patut kita teladani. Nah, jadi adik-adik, itulah tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita teladani menyambut Natal ini ya, biar supaya kita sama-sama bisa belajar tentang ketaatan dan kesalehannya. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu buat sepanjang hari Tuhan. Kami sudah beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami biar kami boleh belajar dari tokoh-tokoh firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus, sisa hari ini kami taruh dalam tangan-Mu, beracara dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Bye-bye, God bless you.